Perlu diperhatikan, di sesi soal wawancara, mempunyai 10 soal dengan durasi waktu 10 menit. Saya sarankan, latih diri Anda dalam membaca dan menjawab soal dengan teliti dan cepat. Kalian juga bisa beli buku terkait soal-soal PPPK Perawat tahun 2025 yang tertera di video ini. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Bayangkan Anda sedang bekerja di klinik kejaksaan. Seorang pegawai selesai persidangan datang dengan wajah pucat, keringat dingin, tekanan darah 90-60 mmHg. Masih sadar tapi lemah. Keluarga panik, dokter belum tiba, alat terbatas oksigen portabel dan set infus. Apa yang Anda lakukan pertama kali? A. Segera pasang infus tanpa menilai faktor lain. B. Menangani keluarga agar tenang, tunggu dokter. C. Pindahkan pasien ke ruang lain, tunggu instruksi dokter. D. Asesmen cepat ABC, beri oksigen bila perlu, siapkan infus bila menurun. E. Ambil identitas pasien dan tulis laporan awal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Asesmen cepat ABC, beri oksigen bila perlu, siapkan infus bila menurun. Karena, pada kondisi gawat darurat, prioritas adalah airway, breathing, circulation. Oksigen diberikan bila saturasi rendah, infus bila kondisi menurun. Administrasi atau menunggu dokter menunda penanganan. Soal nomor 2. Pasien sesak mendadak setelah injeksi antibiotik, bibir membiru, wheezing, SPOA, turun 84%. Dokter di ruangan lain. Apa langkah tepat Anda? A. Kurangi laju injeksi. Lanjutkan obat. B. Stop obat. Jalur NaCl. Siapkan adrenalin IM. Beri oksigen. Panggil bantuan. C. Minta pasien tenang dan tunggu dokter. D. Kompres area suntikan. Observasi. E. Beri antihistamin oral. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Stop obat, jalur NaCl, siapkan adrenalin IM, beri oksigen, panggil bantuan. Karena, gejala menunjukkan anafilaksis. Harus hentikan pajanan, beri adrenalin IM segera, oksigen, dan panggil bantuan. Menunda tindakan memperburuk kondisi. Soal nomor 3. Pasien mulai transfusi PRC, setelah 10 menit menggigil, demam, nyeri punggung. Rekan minta lanjutkan karena pasien butuh darah segera. Apa sikap Anda? A. Lanjutkan dengan laju lambat dan antipiretik. B. Buang kantong darah, pasang cairan lain. C. Biarkan istirahat, kompres hangat, catat reaksi ringan. D. Tambah cairan RL untuk cegah shock. E. Stop transfusi, jalankan NaCl, lapor, simpan kantong darah untuk investigasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Stop transfusi, jalankan NaCl, lapor, simpan kantong darah untuk investigasi. Karena, protokol transfusi, stop segera, pertahankan jalur dengan NaCl, lapor, dan kirim sisa darah untuk investigasi. Melanjutkan tanpa evaluasi berisiko memperparah reaksi. Soal nomor 4. Pasien lansia jatuh di ruang tunggu. Sadar, pucat, nadi lemah. Keluarga meminta pulang segera. Apa langkah Anda? A. Biarkan pulang karena sadar. B. Beri analgesik lalu lanjutkan pelayanan. C. Nilai airway, breathing, circulation, vital sign, dokumentasi, lapor dokter. D. Bawa pasien keluar agar lebih segar. E. Minta keluarga tanda tangan penolakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Nilai airway, breathing, circulation, vital sign, dokumentasi, lapor dokter. Karena, kejadian jatuh sama dengan insiden keselamatan pasien. Perlu asesmen cepat, vital sign, dokumentasi, dan eskalasi. Pulang cepat tanpa pemeriksaan berisiko. Soal nomor 5. Pasien publik figur dirawat singkat. Rekan kerja minta buka rekam medis untuk tahu kebenaran. Apa sikap Anda? A. Tolak akses. Jelaskan rekam medis hanya untuk pelayanan. B. Buka rekam medis. Lihat data umum. C. Tunjukkan sebagian catatan tanpa diagnosis. D. Buka lalu hapus jejak akses. E. Ceritakan kondisi pasien tanpa buka catatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Tolak akses, jelaskan rekam medis hanya untuk pelayanan. Karena, akses rekam medis hanya untuk kebutuhan pelayanan langsung. Membuka tanpa alasan medis, sama dengan pelanggaran etika dan hukum. Soal nomor 6. Imunisasi massal, suhu karier sempat naik di atas 12,2 C, beberapa VVM berubah. Keluarga desak vaksin tetap diberikan. Apa sikap Anda? A. Gunakan vaksin dengan catatan ekstra.
B. Simpan kembali, pakai esok hari. C. Lanjutkan karena kenaikan suhu singkat. D. Karantina VVE meragukan, lapor, gunakan yang layak. E. Campur isi 2 vial agar dosis penuh. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Karantina VVE meragukan, lapor, gunakan yang layak. Karena vaksin dengan VVE meragukan harus dikarantina dan dilaporkan. Hanya vaksin layak pakai boleh diberikan. Menggunakan vaksin rusak berisiko gagal proteksi. Soal nomor 7. Pasien batuk kronis, BB turun, X-ray curiga TB. Ruang tunggu penuh, ventilasi buruk, tak ada isolasi. Apa langkah Anda? A. Duduk di area umum dengan jarak. B. Berikan masker, edukasi batuk, arahkan ke ventilasi terbuka. C. Tutup sementara layanan. D. Beri antibiotik umum sambil menunggu. E. Gunakan handrup saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Berikan masker, edukasi batuk, arahkan ke ventilasi terbuka. Karena kontrol TB sama dengan sumber, masker, etika batuk, lingkungan, ventilasi, perlindungan petugas, APD. Menutup layanan tidak realistis, antibiotik umum tidak tepat. Soal nomor 8. Pasien menangis, mengaku tidak sanggup melanjutkan hidup, ingin sendirian. Bagaimana respon Anda? A. Alihkan pembicaraan agar tenang. B. Biarkan sendiri agar reda. C. Minta tanda tangan pernyataan tidak akan melukai diri. D. Beri suplemen penenang. E. Asesmen risiko bunuh diri. Jangan tinggalkan, amankan, rujuk. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Asesmen risiko bunuh diri. Jangan tinggalkan, amankan, rujuk. Karena pasien risiko bunuh diri tidak boleh ditinggal sendiri. Harus asesmen terstruktur, amankan lingkungan, libatkan tim medis, rujuk bila perlu. Soal nomor 9. Lab telepon hasil kritis kalium 7,0 mol L pasien lemah, berdebar, dokter utama rapat. Apa Anda lakukan? A. Tunggu dokter kembali. B. Minta lab kirim ulang laporan tertulis. C. Readback hasil. Verifikasi identitas, lapor dokter jaga, siapkan EKG, dokumentasi. D. Beri cairan tambahan sambil menunggu instruksi. E. Biarkan pasien istirahat karena masih sadar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Readback hasil, verifikasi identitas, lapor dokter jaga, siapkan EKG, dokumentasi. Karena nilai kritis wajib segera dikonfirmasi dan disampaikan. Pasien perlu pemantauan EKG segera. Menunda, sama dengan risiko aritmia fatal. Soal nomor 10. Di ruang operasi kecil, dokter ingin mulai tanpa timeout checklist karena mengejar waktu. Bagaimana sikap Anda? A. Ikuti instruksi dokter agar tidak tertunda. B. Tunda sebentar. Ingatkan tim lakukan timeout lengkap. C. Biarkan perawat instrumen cek checklist sendiri. D. Tunggu persetujuan manajemen sebelum hentikan. E. Isi checklist setelah operasi selesai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Tunda sebentar, ingatkan tim lakukan timeout lengkap. Karena checklist WHO mencegah salah pasien sisi. Lebih aman menunda sebentar daripada risiko insiden. Mengabaikan checklist melemahkan budaya keselamatan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.